Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita lanjutkan dan saya bacakan tentang hadis Nabi yang berkaitan dengan zakat dan sedekah, fokus pada cara dakwah yang paling efektif pada masa Rasulullah SAW adalah dengan dakwah dengan harta. Dakwah dengan harta adalah cara dakwah yang sangat efektif, bahkan dalam saat ini kondisi di mana banyak PHK, banyak pengangguran, dan juga tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Ini hartalah atau dakwah ekonomi ini menjadi dakwah yang perlu kita pilih, perlu kita pikirkan, dan kalau bisa perlu kita kerjakan. Ya, sebagai pengantar, bahwasanya sejak zaman dahulu kala ajakan dakwah dengan harta benda ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan dakwah kata-kata atau ceramah saja. Ibaratnya para ulama, para kiai, para orang-orang soleh zaman dahulu ini sebelum mengajak ngaji atau mengajak pada satu pekerjaan kebaikan, ini diberi makan dulu. Jadi ketika acara-acara apapun itu, entah tasyakuran, entah itu doa selamatan, entah itu tahlilan, yasinan, ini pasti ada acara makan. Supaya apa? Supaya ketika perut ini sudah terisi, kemudian mudah untuk didakwahi, lebih senang, lebih tenang untuk diberikan satu kalimat atau ajakan ataupun perintah untuk melakukan sesuatu ataupun menjauhi larangan atas sesuatu. Nah, saudaraku muslimin yang muslimat dimanapun berada, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW ini pemberian bisa mengubah seorang yang membenci menjadi mencinta, mengubah seorang yang menentang menjadi seorang yang mendukung dengan penuh sukarela. Pemberian sedikit saja ini berdampak, apalagi pemberian yang banyak. Pada saat terjadi perang, ada harta rampasan yang sangat amat banyak, ada binatang ternak, ada emas perak, ada perhiasan, ada perabotan dan sebagainya. Maka siapa yang tidak tertarik untuk memilikinya, apalagi kalau diberi. Nah, pemberian ini mengubah para pembesar kota Mekah. Ada Muawiyah, ada Abu Sufyan, ini yang kemudian memeluk Islam. Setelah terbukanya kota Mekah masih bimbang, ragu-ragu. Nah, ketika diberi rampasan perang Hunain, ini kemudian beliau-beliau pembesar-pembesar kota Mekah ini kemudian menjadi memeluk Islam dengan sukarela. Baik, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, bacakan sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Al-Hasan ibnu Ali Al-Khulwani wa Abdullah Al-Humaid qala hadatsana Ya'qub wa huwa ibnu Ibrahim ibnu Sya'id hadatsana Abi an Shalih an ibnu Syihab akhbarani Amir ibnu Sya'id an abihi Sya'din annahu a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahtan wa ana jalisun fihim qala fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum rajulan lam yu'tihi wa huwa a'jabahum
ilayya fakumtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasarartahu ya Rasulullah ma'allah ya Rasulullah malaka an fulan wallah inni la arahu mu'minan qala au musliman fasakata qalilan summa ghalabani ma a'lamu minhu faqultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah malaka an fulan wallahi inni la arahu mu'minan aw musliman fasakata qalilan summa ghalabani ma a'lamu minhu faqultu ya Rasulullah malaka an fulan wallahi inni la arahu mu'minan qala aw musliman qala inni la u'ti rajulan wa ghayruhu habbu ilayya minhu khasyatan ayyakubba finnari ala wajhi. Artinya telah menceritakan kepada kami Hasan bin Al-Khulwani dari Abdu bin Humaid kepada keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Yakub bin Ibrahim bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami bapakku dari Salih dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Amir bin Sa'ad dari bapaknya Sa'ad. Ia berkata, Rasulullah SAW membagi-bagikan sedekah kepada suatu kaum dan aku duduk di antara mereka menyaksikan saat berkata Rasulullah SAW meninggalkan seorang laki-laki, beliau tidak memberinya sesuatu pun, padahal ia adalah seorang yang paling aku kagumi di antara mereka. Lantas aku mendatangi Rasulullah SAW dan aku berkata, ya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa Tuhan tidak memberikan sedekah kepada si fulan, padahal demi Allah menurut pengetahuanku ia adalah seorang mukmin. Maka Rasulullah SAW balik bertanya, ataukah dia seorang muslim? Saya tidak mengerti maksud beliau. Maka aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, kenapa Anda tidak memberikan sedekah pada si fulan, padahal demi Allah menurut pengetahuanku ia adalah seorang mukmin? Rasulullah SAW bertanya, apakah dia seorang muslim? Maka aku pun terdiam sejenak. Kemudian aku tambah penasaran dan akhirnya bertanya, wahai Rasulullah, kenapa Tuhan tidak memberikan si fulan, padahal demi Allah sungguhnya menurut pengetahuanku ia adalah seorang mukmin. Nabi SAW bertanya, ataukah dia seorang muslim? Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, sesungguhnya aku memberi seseorang padahal yang lain sebenarnya lebih aku cintai. Kulakukannya demikian karena aku khawatir muka orang yang kuberi itu akan ditengkurapkan Allah ke dalam neraka. Ya, apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Benar, seorang mu'alaf yang pada waktu itu terbukanya kota Mekah ini masih bimbang, ada Muawiyah, ada Abu Sufyan, para pembesar kota Mekah ini perlu untuk dibujuk hatinya, yakni dengan dakwah dengan harta yang banyak. Ya. Mengapa para mu'alaf ini perlu dibujuk hatinya dengan harta yang banyak? Benar, ini untuk meyakinkan, meneguhkan kegoncangan, kebimbangan hatinya, apakah mau masuk Islam atau tetap di dalam kekafiran mereka. Nah, ketika diberi, ini menambah keyakinan, penghilangan kebimbangan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang baik. Yang tadinya membenci menjadi mencintai, yang tadinya menentang menjadi mendukung dengan sepenuh hati sukarela. Baik, yang kedua, golongan mu'alaf ini menurut Profesor Yusuf Al-Qardawi dalam fikih zakat perlu diprioritaskan, sebab mereka adalah golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman keluarga serta kaumnya. Ini seperti yang berlaku pada Sufyan bin Muawiyah yang pada masa pembukaan kota Mekah diberikan keamanan oleh Rasulullah SAW dan diberi masa untuk memikirkan tentang dirinya apakah akan memeluk Islam atau tetap pada kekafiran. Kemudian Sofwan kembali bertemu dengan Nabi, turut berperang dengan kaum muslimin pada perang Hunain yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Mereka, Sofwan dan keluarganya adalah non-muslim yang sedang dibujuk hatinya. Sebagaimana Nabi SAW mencontohkan Sofwan bin Muawiyah, yaitu dan memberikan bagian harta rampasan perang Hunain
yang banyak, dalam jumlah yang banyak, sehingga mereka lego, mereka senang, mereka marem. Untuk mereka yang tadinya bimbang, Islam itu bagaimana, Islam itu jangan-jangan begini begitu. Nah, ketika diberi harta ini, kebimbangan itu hilang. Oh, Islam itu agama yang baik, Islam itu agama yang suka memberi, Islam itu kaya. Ya, Islam itu apa? Kaya, suka memberi. Inilah hati seorang yang kaya. Nah, sebagaimana juga para pembesar kota Mekah pada waktu itu, Abu Sufyan dan kawan-kawan belum masuk Islam. Kemudian apa? Diberi bagian oleh Nabi Muhammad SAW harta ghanimah perang Hunain. Beliau Rasulullah SAW juga memberikan kepada orang-orang Badui berupa harta dan binatang ternak, berupa puluhan ekor unta, bahkan ratusan domba. Nah, saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita saksikan sekarang Mekah sudah hampir-hampir ya 100% nih, kota Mekah itu tidak ada non-muslim di dalamnya. Ini karena kebimbangan yang tadinya dimiliki oleh pembesar kota Mekah, ketika terbukanya kota Mekah ini disapu bersih oleh Rasulullah SAW, yakni dengan apa? Mendakwai mereka dengan harta rampasan perang yang sangat banyak, dengan binatang ternak yang sangat banyak diberikan kepada pembesar kota Mekah, pada orang-orang Badui sebagai suku di kota Mekah, untuk kemudian membalikkan keimanan mereka dari kekafiran menuju agama Islam. Mereka cinta pada agama Islam hingga hari ini, hingga saat ini. Nah, inilah logika kenabian, inilah cara berpikir seorang nabi yang berbeda dengan logika matematika kita. Ya, ini apa? Di saat perang, rampasan perang, ini saja yang berperan besar adalah sahabat Muhajirin atau sahabat Ansor Madinah yang berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Ini perlu diberi bagian harta rampasan yang banyak-banyak. Logika kita kan seperti itu, logika matematika kita. Tapi logika kenabian tidak seperti itu. Justru Nabi memberikan ghanimah harta rampasan perang kepada para pembesar kota Mekah, pada orang-orang Badui, supaya mereka yang benci ini menjadi cinta, supaya yang menentang menjadi membela. Inilah logika kenabian Nabi Muhammad SAW. Justru pada mereka penduduk Mekah yang waktu itu sebelumnya sangat membenci dakwah Nabi Muhammad SAW, sangat menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada mereka pembenci dan penentang ini berikan harta ghanimah yang amat banyak, uang, emas, permata, berlian, binatang ternak, beberapa unta dan domba. Ini pada mereka masing-masing, pada pembesar-besarnya masing-masing. Dan pemberian ini sungguh-sungguh sangat efektif sebagai dakwah ajaran yang mengubah kebencian menjadi cinta, menyapu bersih kebimbangan, menggantikan dengan keyakinan yang tadinya menentang menjadi membela. Inilah dakwah Nabi Muhammad SAW, logika kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, mengapa demikian? Rasulullah SAW ingin mereka yang diberi, orang-orang pembesar kota Mekah, orang-orang Badui ini merasa senang. Rasulullah ingin mereka merasa senang dengan agama Islam, dengan ajaran Islam, sehingga mengubah hati pikiran mereka bahwa agama Islam tidaklah seburuk seperti yang mereka katakan sebelumnya. Dan inilah saudaraku muslimin dan muslimat, kita tarik pada konteks sekarang, banyak saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan, banyak saudara-saudara kita yang menganggur, yang di PHK, yang tidak punya pekerjaan. Maka alangkah supernya, alangkah luar biasanya apabila kita orang muslim, orang-orang kaya dan juga pemerintah ini mensejahterakan kehidupan saudara kita yang masih miskin, yang masih fakir, yang masih membutuhkan, untuk kemudian setelah disejahterakan, mudahlah saudara-saudara kita ini diajak pada kebaikan, diajak pada ajaran yang mengajarkan untuk menjadi orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang tidak baik, mengajarkan pada perilaku terpuji, bukan perilaku yang tercela. Jadi sejahterakan, berikan kecukupan secara kebutuhan pokoknya, sehingga ini dakwah dengan harta ini bisa menjangkau kebutuhan, menjangkau daerah yang banyak, menjangkau halayak ramai,
Sehingga inilah menjadi dorongan bagi kita sekalian umat Islam untuk menjadi orang yang berkuasa, orang yang kaya raya, sehingga dakwah kita ini efektif dan efisien. Dakwah kita menjadi dakwah yang paling efektif dan paling efisien, yakni dengan harta yang banyak, dengan kekuasaan yang kuat. Nah, seperti itu. Baik, saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, inilah indahnya agama Islam, senantiasa mengajarkan logika bersedekah yang terkadang tidak sesuai dengan perhitungan matematika murni kita umat manusia pada umumnya. Tujuannya adalah untuk mempromosikan ajaran Islam yang penuh dengan kasih sayang ini dengan suka berbagi dan memberi. Jadi mempromosikan ini perlu diantaranya dengan kita memberi dan berbagi harta, sedekah dan sebagainya. Ya, saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah indahnya agama Islam. Nanti saya mengajarkan, memberikan hidayah, mengajarkan kebaikan, memberi dan berbagi bahkan kepada yang belum beragama Islam, memeluk Islam sehingga terbujuk hatinya menjadi Muslim yang sejati. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala nanti memberikan hidayah kepada kita, keluarga kita, anak keluarga kita, muslimin semuanya untuk dapat bersedekah pada kaum mu'alaf, kepada saudara kita yang dibujuk hatinya, sehingga mereka datang memeluk Islam dengan sukarela tanpa paksaan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.